Puji Tuhan, salam sejahtera dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kita bersyukur malam hari ini kita boleh kembali bersama-sama beribadah, terutama malam ini kita merayakan Paskah. Kita merayakan kemenangan terbesar dalam sejarah manusia. Itulah kebangkitan Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Kebangkitan Yesus menyatakan bahwa maut telah dikalahkan. Kita tidak perlu lagi takut akan kematian, sebab setiap kita yang percaya kepada Yesus, kita sudah memiliki hidup yang kekal. Amin. Kita bersyukur karena kebangkitan Yesus menyatakan bahwa kuasa dosa telah dikalahkan. Iblis telah dikalahkan. Wahai rakyatku yang baik hati. Oh, saya bukan raja ya. Maaf. Kok saya terpengaruh peran raja. Mari jemaat yang dikasihi Tuhan, kita bersama-sama mengucap syukur, memuji memuliakan Tuhan yang telah memberikan kita hidup yang penuh pengharapan melalui kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Mari Bapak Ibu, pada kesempatan malam hari ini saya akan menyampaikan pesan Paskah dengan tema Paskah itu adalah pengharapan yang tidak pernah mati. Paskah membuat pengharapan kita tetap tinggal untuk selama-lamanya. Bapak Ibu, saya akan mengekspos pesan ini dari kisah perjalanan dua orang murid Yesus ke Emmaus. Mereka adalah orang-orang yang kecewa setelah penyaliban Yesus. Tetapi setelah berjumpa dengan Yesus, kecewa mereka menjadi sukacita yang besar. Amin. Saya berharap kita semua sudah pernah membaca atau setidaknya mengerti kisah tentang dua orang murid yang berjalan ke Emmaus ini, sebagaimana tertulis di dalam Lukas pasal 24 ayat 13 sampai ayat yang ke-35. Bapak Ibu, biasanya dalam pemberitaan firman Tuhan saya akan membacakan teks Alkitab secara lengkap ya, sebelum saya menjelaskan teks itu. Tetapi karena keterbatasan waktu, ya juga karena saya ingin supaya kita bisa lebih merasakan pengalaman Paskah dengan lebih dekat di hati, maka pada kesempatan ini saya akan berkhotbah dengan pendekatan storytelling. Ya, saya akan bercerita. Artinya Bapak Ibu, kita tidak akan membaca seluruh teks ini sekaligus di awal, tidak ya. Tapi saya akan mengajak Bapak Ibu semua masuk di dalam cerita itu ya. Ya, seolah-olah kita adalah bagian dari peristiwa tersebut. Saya berharap Bapak Ibu bisa berimajinasi seolah-olah kita berjalan bersama-sama dengan kedua orang murid yang pergi ke Emmaus itu. Saya rindu Bapak Ibu Saudara sekalian bisa merasakan beratnya langkah kaki mereka saat mereka berjalan menuju ke Emmaus. Saya berharap Bapak Ibu Saudara bisa merasakan kesedihan dan kekecewaan mereka saat mereka berjalan ke Emmaus. Dan saya berharap Bapak Ibu Saudara sekalian bisa merasakan sukacita yang sangat-sangat besar. Ya, sukacita yang luar biasa saat mereka bertemu dengan Yesus yang bangkit itu. Amin Bapak Ibu. Mari saya mengundang kita semua membuka hati kita masing-masing. Ya, mari kita berimajinasi, tetapi imajinasi rohani ya. Biarkan firman Tuhan melalui kisah dua orang murid yang pergi ke Emmaus ini menghidupkan iman kita kembali, membangkitkan pengharapan kita kembali. Mari saya akan mengajak saudara untuk masuk ke dalam perjalanan dua orang murid Yesus ini. Perjalanan apa Pak Ibu? Perjalanan dari keputusasaan kepada pengharapan. Bapak Ibu mau hidup penuh pengharapan? Amin. Mari kita mengikuti perjalanan ini. Perjalanan dari keputusasaan kepada pengharapan. Kemudian perjalanan dari kekecewaan kepada sukacita besar. Perjalanan dari kematian kepada hidup. Mari, saya mau mengajak kita membaca satu ayat saja, tidak usah berdiri. Saya akan membacakan bagi saudara sekalian satu ayat saja yang menunjukkan kepada kita bagaimana murid-murid ini atau dua orang murid ini mereka mengalami
perjalanan dari putus asa menjadi berpengharapan, dari kecewa menjadi penuh sukacita, dan dari kematian kepada hidup. Saya akan membacakan ayat yang ke-32 dari Lukas pasal 24. Demikian firman Tuhan. Lukas 24 ayat yang ke-32. Demikian firman Tuhan. Kata mereka seorang kepada yang lain, bukankah hati kita berkobar-kobar ketika Yesus maksudnya, berbicara dengan kita di tengah jalan dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita? Sebelumnya mereka memiliki wajah yang muram, mereka memiliki semangat yang patah. Tetapi setelah berjumpa dengan Yesus yang bangkit dari maut itu, setelah Yesus berbicara kepada mereka, membukakan isi kitab suci, dikatakan hati mereka berkobar-kobar. Semangat yang patah kembali bangkit. Mereka telah berpindah dari kekecewaan kepada sukacita besar, dari kematian kepada kehidupan. Mari Bapak Ibu, kita akan masuk di dalam kisah ini. Coba kita membayangkan bersama-sama Bapak Ibu ya. Pagi itu adalah pagi Paskah ya. Pagi Paskah yang pertama. Ya, ada 2 orang murid yang berjalan meninggalkan Yerusalem karena kekecewaan. 3 hari sebelumnya mereka melihat Yesus mati disalibkan. Mereka sedih karena peristiwa yang sangat menyakitkan bagi mereka. Mereka meninggalkan Yerusalem, mereka menuju ke Emmaus. Langkah kaki mereka sangat-sangat berat, bukan karena jarak yang harus ditempuh, tetapi karena beban yang menindih hati mereka. Bapak Ibu, kalau orang memiliki beban yang besar di dalam hati, itu akan memperberat langkah hidupnya. Ini yang terjadi dengan 2 orang murid ini. Mengapa mereka mengalami beban yang berat, yang menindih hatinya Bapak Ibu? Mereka ini pernah memiliki harapan yang besar. Harapan itu pernah membakar jiwanya, membangunkan semangat hidupnya. Harapan karena apa? Mereka mengikuti seorang guru agung, itulah Yesus Kristus Tuhan dari Nazaret. 2 orang ini percaya bahwa Yesus itu adalah pengharapan bagi Israel. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, untuk mengikut Yesus, mereka harus meninggalkan segala-galanya. Seperti Petrus meninggalkan keluarganya, meninggalkan pekerjaannya untuk mengikut Yesus. Seperti Sakius meninggalkan, seperti Matius meninggalkan pekerjaannya sebagai pemungut cukai. Dan semua murid yang lain meninggalkan segala-galanya untuk mengikut Yesus. Termasuk 2 orang yang berjalan ke Emmaus ini. Mereka begitu luar biasa bersemangat mengikuti Yesus. Mereka melihat mujizat-mujizat yang luar biasa. Bahkan dapat dikatakan setiap hari mereka melihat mujizat yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus. Orang sakit disembuhkan, orang lumpuh berjalan, orang buta melihat, orang mati dibangkitkan. Bayangkan saudara, melihat orang yang memiliki pengharapan yang sangat luar biasa. Mereka mendengar ajaran yang penuh dengan kuasa. Mungkin tidak seperti saya yang berkhotbah. Khotbah Yesus penuh dengan kuasa. Kata-katanya penuh dengan kuasa, penuh dengan hikmat. Mereka merasakan kehadiran Allah setiap hari di tengah-tengah mereka Bapak Ibu. Tetapi perhatikan, semua pengharapan yang besar itu, semua pengalaman dengan mujizat-mujizat Yesus, pengalaman dengan pengajaran-pengajaran Yesus, pengalaman dengan kehadiran Allah yang luar biasa itu, semuanya tampaknya berakhir dengan tragis. Mengapa dengan tragis saudara? Karena 3 hari sebelum hari Paskah pertama itu saudara, mereka tidak melihat mahkota kemenangan. Tetapi mereka melihat mahkota duri yang ditancapkan di kepala Yesus. Bayangkan betapa runtuhnya pengharapan kedua orang murid ini.
Bukannya mereka melihat kejayaan seperti yang mereka impikan, tetapi mereka melihat salib yang hina, tempat Yesus dipakukan di sana. Kedua orang ini tidak melihat pembebasan yang mereka impi-impikan, yang mereka hadapi justru kematian, justru kehancuran dari harapan mereka. Bapak Ibu, ini orang-orang yang sangat-sangat kecewa. Orang-orang yang sangat putus asa. Dan sekarang mereka pergi ke Emmaus, ke sebuah kampung kecil, ke sebuah desa kecil. Akan menjadi tempat pelarian mereka dari semua kenangan pahit. Pelarian mereka dari pengharapan yang telah hancur. Dari kekecewaan hatinya, dari ketidakberdayaan mereka. Dan setiap langkah mereka ke Emmaus, itu menjauhkan mereka dari Yerusalem. Setiap langkah mereka ke Emmaus membuat mereka jauh dari mimpi-mimpi mereka, jauh dari pengharapan mereka. Bayangkan Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu sudah berjalan dengan kedua orang ini, pasti Bapak Ibu akan dapat merasakan betapa beratnya suasana hati mereka. Pasti mereka sangat berduka. Bapak Ibu pasti dapat mendengarkan helaan nafas mereka yang menunjukkan keputusasaan. Kenapa dia yang kita harapkan untuk memulihkan Israel mati dengan cara yang sangat mengerikan? Kenapa kita melihat harapan kita hancur? Bapak Ibu, saya yakin kita bisa melihat tatapan kosong mereka. Mereka berjalan dengan kepala tertunduk menuju ke tempat pelarian mereka. Kita dapat membayangkan mereka berkata satu sama lain, "Hai kawan, ya mengapa semua ini terjadi? Mengapa Yesus disalibkan? Apa artinya, apa gunanya pengharapan kita selama ini? Mengapa Tuhan membiarkan ini terjadi?" Bapak Ibu, bukankah perjalanan kedua orang murid ke Emmaus ini juga seringkali menjadi perjalanan hidup kita? Tidak jarang kita mengalami kekecewaan seperti yang dialami oleh dua orang murid ini Bapak Ibu ya. Ya, ketika hidup kita tidak berjalan seperti apa yang kita harapkan. Ketika hidup kita tidak berjalan seperti apa yang kita doakan. Ketika iman kita goyah karena kenyataan hidup yang sangat baik. Ketika kita bertanya-tanya, di manakah Tuhan? Di saat semuanya ini terjadi. Bapak Ibu, mari saat ini melalui perjalanan dua orang murid ke Emmaus ini, kita akan belajar bersama-sama bahwa Kristus yang bangkit tidak hanya menunggu mereka di ujung perjalanan, tetapi ternyata Yesus mendekati mereka. Yesus berjalan-jalan bersama-sama dengan mereka. Amin. Yesus ada di tengah-tengah mereka saat mereka menghadapi kekecewaan mereka. Dan Yesus siap mengobarkan kembali semangat mereka. Amin. Yesus akan mengembalikan pengharapan mereka kembali. Mari Bapak Ibu, kita akan berjalan bersama dengan kedua orang murid ini ke Emmaus. Kita akan melihat apa yang dilakukan Yesus. Dan biarlah kita juga menemukan bahwa di dalam Yesus yang bangkit itu, pengharapan kita tidak akan pernah mati. Amin. Pengharapan kita tidak akan pernah hancur. Mari Bapak Ibu, ada beberapa hal yang saya mau sampaikan dari teks ini. Yang pertama perhatikan, manusia itu mudah putus asa karena apa Bapak Ibu? Karena manusia itu hanya melihat dengan mata jasmani. Manusia itu tidak melihat dengan iman, tetapi melihat dengan mata jasmani. Di dalam ayat yang ke-21 ketika mereka bercakap-cakap dengan Yesus, maka menceritakan apa yang terjadi. Pengharapan-pengharapan apa yang telah mereka berikan kepada Yesus. Lalu dia berkata seperti ini di ayat yang ke-21. Di ayat yang ke-21, padahal kami dahulu mengharapkan, perhatikan, padahal kami dahulu mengharapkan bahwa dialah yang datang untuk membebaskan bangsa
Israel. Bapak Ibu, ini adalah kalimat yang menyimpan luka yang sangat mendalam. Dulu mereka punya harapan. Harapan mereka jelas. Harapan mereka terang. Dia berkata, padahal kami dahulu mengharapkan, tetapi sekarang semua harapan itu sirna. Semua harapan itu mati. Bayangkan Bapak Ibu ya, langkah berat yang mereka rasakan saat berjalan ke Emmaus. Mereka hanya melihat salib, tetapi tidak melihat dengan mata iman. Ada kebangkitan di balik salib itu. Mereka hanya melihat kematian, tapi mereka tidak melihat dengan mata iman bahwa ada kehidupan di balik kematian itu. Mereka hanya melihat kuburan, tetapi tidak melihat kuburan kosong oleh karena Yesus telah dibangkitkan. Ini yang membuat mereka menjadi putus asa. Membuat mereka kehilangan pengharapan karena apa? Memandang dengan mata jasmani. Bapak Ibu, Alkitab mengajarkan supaya kita hidup oleh iman, bukan hidup oleh karena melihat. Amin. Amin Bapak Ibu. Kita akan kecewa kalau melihat apa yang dapat kita lihat dengan mata. Bayangkan saudara, mereka melihat salib, melihat Yesus yang diharapkannya tergantung di sana. Mereka melihat dengan mata jasmani, Yesus mati. Mereka melihat kematian, melihat kubur. Makanya mereka hilang pengharapan. Langkah mereka menjadi berat. Ini yang menyebabkan mereka putus asa. Mereka melihat kekalahan. Mereka melihat kematian. Mereka melihat kegelapan. Dan mereka melihat seluruh rencana Allah itu berdasarkan dari penglihatan mata jasmani. Bukan dari iman kepada firman-Nya. Bapak Ibu, ini penyakit manusia zaman sekarang. Kita ini mudah menyerah ketika kenyataan tidak sesuai harapan, tapi kita tidak mau memandang kepada Tuhan. Bapak Ibu, kalau keadaan sukar, ingat kata firman Tuhan, Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Amin. Ketika Yusuf, dia dijual sebagai budak, dia tidak hanya melihat kenyataan pahit hidupnya, tapi dia melihat rencana Allah yang besar atas hidupnya. Amin. Dia sudah melihat visi dari Allah melalui mimpi. Bahwa 11 bintang, bulan dan matahari itu tunduk kepadanya. Bahwa berkas-berkas dari kakak-kakaknya dan ayahnya itu menyembah kepada berkasnya. Ketika dia dijual sebagai budak, dia tidak hidup berdasarkan apa yang dia lihat, tapi dia melihat pada apa yang telah Tuhan sampaikan kepada dia melalui visi Tuhan. Amin. Ini penting Bapak Ibu. Ketika dia dimasukkan ke penjara, dilupakan oleh kepala juru minuman raja, dia tidak melihat apa yang dia lihat dengan mata, tetapi dia melihat rencana Allah. Dan ketika kakak-kakaknya datang bersama dengan orang tuanya, mereka ketakutan karena takut Yusuf akan membalas kejahatan mereka. Tetapi apa kata Yusuf? Engkau mereka-rekakan yang jahat, tetapi Tuhan mereka-rekakan yang baik. Amin. Bapak Ibu, ketika kita lebih percaya pada apa yang bisa kita lihat dengan mata, bukan kepada firman Tuhan, maka cenderungnya kita akan kecewa. Kita akan putus asa, kita akan kehilangan pengharapan. Bapak Ibu, kalau kita melihat zaman sekarang ini, betapa susahnya ya hidup di zaman sekarang ini. Belum lagi situasi geopolitik dunia sudah begitu luar biasa mengerikan. Perang dagang yang dilakukan oleh Amerika sekarang ini membawa dampak yang sangat besar kepada dunia. Perekonomian di Indonesia, kalau kita melihat dengan mata jasmani, kita menjadi kecil hati, kita nggak punya pengharapan, kita kecewa, kita putus asa, kita khawatir, kita cemas. Tapi kalau kita melihat kepada Yesus yang bangkit itu, kita pasti tetap punya pengharapan. Amin. Pengharapan kita tidak akan pernah mati.
Bapak Ibu, ketika kita hanya memandang dengan mata jasmani tentang semua yang kita lihat dalam hidup ini, maka iman kita pasti akan menjadi lemah. Tetapi kalau kita memandang kepada Yesus, memandang kepada firman, pengharapan kita tidak akan pernah mati. Amin. Coba kita baca 2 Korintus 5 ayat yang ke-7. 2 Korintus 5 ayat yang ke-7. Ini ayat yang sangat penting. Ini panggilan bagi kita Bapak Ibu ya. Tetapi hati kami tabah, ayat 7. Sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Kalau Bapak Ibu hidup berdasarkan penglihatan jasmani, Bapak Ibu akan seringkali kecewa. Putus asa, tak berpengharapan. Tetapi ketika kita memandang kepada Allah yang bangkit, memandang kepada janji-janji Allah yang besar, iman kita akan teguh dan pengharapan kita tidak akan pernah mati. Amin Bapak Ibu. Sekarang periksa pandangan hidup saudara hari ini. Apakah Bapak Ibu saudara lebih memandang dengan mata jasmani atau Bapak Ibu memandang dengan kacamata rohani? Memandang realitas berdasarkan janji-janji Tuhan yang luar biasa. Memandang persoalan dalam kacamata Yesus yang telah bangkit mengalahkan maut, yang telah bangkit mengalahkan dosa, yang telah bangkit mengalahkan kuasa-kuasa kegelapan. Mari kita mau belajar hidup dalam perspektif firman. Ya. Mari kita hidup bukan sekedar berdasar perasaan atau situasi yang kita lihat, situasi yang kita rasakan. Seperti 2 orang murid ini kecewa karena hanya melihat salib, tapi melupakan janji Tuhan bahwa anak manusia memang harus mati, tetapi akan dibangkitkan pada hari yang ketiga. Mereka hanya melihat kematian, tapi tidak melihat janji Tuhan, ada kehidupan di balik kematian. Ini yang menjadi persoalan. Dan mari kita meneguhkan hati kita. Amin Bapak Ibu. Bahwa di balik realitas yang dapat kita lihat dengan mata jasmani ini, Allah itu tetap turut bekerja untuk kebaikan kita. Bapak Ibu saya sendiri, kalau melihat keadaan dunia sekarang ini, situasi pelayanan di dunia sekarang ini, rasa-rasanya kok gak ada pengharapan. Rasa-rasanya kok berat sekali. Tetapi dengan memandang Yesus, dengan memandang janji-janji Allah, bahwa Dia tidak pernah meninggalkan kita, tidak pernah membiarkan kita, Dia ada bersama-sama dengan kita, maka iman kita dikuatkan, kita bisa bangkit dan pengharapan kita tidak akan pernah mati. Amin. Hal yang kedua Bapak Ibu, Kristus yang bangkit itu menemui kita di tengah-tengah keputusasaan yang kita alami. Bapak Ibu coba perhatikan ya, ayat yang ke-15 dari Lukas pasal 24. Ayat yang ke-15. Demikian firman Tuhan. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Amin Bapak Ibu. Ini berkat yang sangat luar biasa. Ternyata Yesus yang bangkit itu tidak menunggu murid di jalan di Emmaus, tidak. Tetapi Dia mendekat pada saat mereka dalam perjalanan. Bahkan Yesus berjalan-jalan bersama-sama dengan mereka. Demikian juga tatkala kita mengalami perjalanan yang sama Bapak Ibu, Tuhan tidak menunggu kita di ujung perjalanan kita, tetapi Dia ada bersama-sama dengan kita, Dia menyertai kita. Ini yang seharusnya kita percaya. Perhatikan, ketika 2 murid itu berjalan dalam kesedihan, dalam kebingungan, mereka tidak mencari Yesus. Bahkan mereka tidak berharap akan bertemu dengan Yesus lagi. Sebab dia sudah melihat salib. Dia melihat Yesus mati. Dia melihat Yesus dikuburkan. Dia tidak memandang kepada janji Allah bahwa Yesus akan dibangkitkan pada hari yang ketiga. Mereka pergi dengan berat hati. Mereka tidak mencari Yesus.
Seperti perempuan-perempuan yang ingin mengurapi Yesus. Mereka bahkan tidak berharap akan bertemu dengan Yesus. Bagi mereka semua sudah berakhir. Mereka tidak punya harapan lagi. Harapan mereka sudah pupus. Harapan mereka sudah mati. Tetapi justru dalam kondisi putus asa yang seperti itu, Yesus yang bangkit itu datang mendekat. Amin. Yesus yang bangkit itu berjalan bersama-sama dengan mereka. Berjalan di samping mereka. Mendengarkan keluh kesah mereka. Menyertai mereka. Bercakap-cakap dengan mereka. Apa yang mau saya katakan? Yesus untuk menolong kita tidak menunggu kita pulih dulu, tidak menunggu kita kuat dulu. Saat-saat kita hancur, saat-saat kita putus asa, saat-saat kita menderita, saat-saat kita kehilangan pengharapan, ketahuilah Yesus ada bersama-sama dengan kita. Dia menyertai kita, Bapak Ibu. Ya, ingat Lukas 19 ayat yang ke-10, sebab anak manusia datang bukan sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Jadi saat-saat Bapak Ibu terhilang, kehilangan pengharapan, merasa putus asa, merasa kecewa, sadarilah Yesus ada di dekat kita. Yesus sekali-kali tidak pernah meninggalkan kita. Tidak pernah membiarkan kita. Inilah karakter Allah kita Bapak Ibu. Dia itu mencari, dia itu mengejar, dia itu hadir. Bahkan ketika kita sendiri hampir putus asa, hampir menyerah. Yesus itu ada bersama-sama dengan kita. Betapa luar biasanya kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Bapak Ibu, seringkali kita tidak sadar bahwa Yesus ada bersama-sama dengan kita. Seperti yang dialami oleh kedua orang murid ini. Mereka melihat Yesus tetapi tidak mengenal Yesus. Seringkali kita juga seperti itu. Ya, saat pergumulan hebat melanda hidup kita, kadang kita juga tidak sadar bahwa sesungguhnya Tuhan ada di tengah-tengah kita. Seringkali kita berpikir bahwa Tuhan itu jauh, padahal dia sudah bersama-sama dengan kita, padahal dia mendengarkan keluh kesah kita, padahal dia menyertai setiap langkah kita, padahal dia menghibur kita. Itu sebabnya kata pemazmur Daud, sekalipun aku dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Daud tahu, Daud sadar bahwa Allah itu selalu beserta dengan dia. Amin. Bapak Ibu, kita akan lemah kalau kita melupakan realitas bahwa sesungguhnya di tengah-tengah pergumulan kita, di tengah-tengah penderitaan kita, di tengah-tengah keputusasaan kita, sesungguhnya Allah itu dekat dengan kita. Mari Bapak Ibu, jangan bergantung pada perasaan. Ya, kadang kok aku berdoa kok enggak rasa merinding ya. Jangan-jangan kalau merinding itu karena takut wewe gombel, saudara. Kadang orang itu pokoknya pengen percaya, oh itu Tuhan hadir. Oh enggak saudara. Murid-murid tidak sedang merinding, sedang kecewa, sedang putus asa, sedang hilang harapan. Tapi Yesus mendekati dan ada bersama-sama dengan mereka. Amin. Dan ketika Yesus itu ada bersama-sama dengan kita, Dia itu memulihkan kita dengan kesabaran dan dengan firman-Nya. Amin. Ya, luar biasa Bapak Ibu. Apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus tatkala mereka bersama-sama dengan murid-murid itu. Dia tidak berkata, mengapa kamu bodoh, mengapa kamu lamban percaya. Tidak, itu baru dikatakan kemudian setelah bercakap-cakap cukup lama, saudara ya. Yesus itu mendengarkan loh Bapak Ibu ya, pergumulan kita. Dia itu membangun kembali iman kita. Kita membaca bagaimana Yesus membuka kitab suci, menjelaskan tentang dirinya, apa yang harus dia alaminya, tentang kematian dan kebangkitannya. Sedikit demi sedikit, Yesus membuka pikiran kedua murid ini dengan kesabaran dan dengan firman. Ya, coba Bapak Ibu lihat di itu ya. Di ayat 25. Lalu ia berkata kepada mereka, hai kamu orang bodoh,
betapa lambannya hatimu, sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya? Lalu ia menjelaskan, perhatikan, lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab-kitab nabi. Bapak Ibu, kira-kira Yesus menjelaskan berapa jam Bapak Ibu? Halo? Coba. Dikatakan, lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci. Kira-kira butuh berapa menit, saudara? Pasti itu butuh berjam-jam. Enggak cukup 10 menit, 30 menit. Pasti berjam-jam. Saudara siap dengar firman Tuhan berjam-jam? Cuma 5. Siap dengar firman Tuhan berjam-jam? 20%. Saudara, kita enggak akan pernah mengenal kebenaran kalau sukanya dengar 10 menit, 20 menit, 30 menit lalu sudah capek. Mereka dengar penjelasan Yesus tentang dirinya dari seluruh kitab suci. Mulai dari kitab Musa, segala kitab nabi-nabi. Ada berapa kitab perjanjian lama Bapak Ibu? Halo? Guru sekolah minggu? 39, untung bener, kalau enggak tak gantung kamu. Enggak Bapak Ibu, bercanda aja. Bayangkan, menjelaskan dari kitab Musa, ada 5 kitab Musa, kitab nabi-nabi, dan mereka baru celik matanya Bapak Ibu. Seringkali apa yang terjadi Bapak Ibu, kita itu inginnya mujizat, mujizat dan mujizat. Tapi Yesus loh enggak buat mujizat untuk menolong mereka. Untuk mengembalikan pengharapan mereka, Yesus enggak buat mujizat, tetapi lebih memilih membangun iman mereka dengan fondasi yang kokoh. Apa itu Bapak Ibu? Firman Allah. Amin. Firman Allah adalah fondasi yang kokoh bagi kehidupan iman kita. Ingat, iman itu timbul dari pendengaran, pendengaran akan firman Tuhan. Makanya orang yang bijaksana adalah orang yang mendengar firman serta melakukannya. Mari Bapak Ibu, percayalah bahwa Yesus itu hadir dalam segala musim kehidupan kita. Amin. Dia ada bersama-sama dengan kita. Bahkan di saat-saat kita tidak merasakan kehadirannya. Enggak ada rasa merinding-merinding, enggak ada bulu kuduk berdiri. Ya jangan berpikir kalau Tuhan datang itu bulu kuduk selalu berdiri. Sehingga kalau nyanyi, merinding bulu romaku. Enggak saudara ya. Saat-saat Bapak Ibu tidak merasakannya juga, Tuhan itu ada bersama-sama dengan kita. Dan izinkan firman Tuhan itu bicara dalam hati kita. Firman Tuhan akan memulihkan kita. Dan belajarlah untuk melihat kehadiran Tuhan dalam hal-hal kecil di kehidupan kita sehari-hari. Amin. Yang terakhir Bapak Ibu, ketika kita mengenal Yesus yang bangkit itu, hati kita akan berkobar kembali. Amin. Tadi kita sudah membaca perkataan para murid, bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita. Lihat, hati mereka berkobar, bukan karena melihat mujizat, bukan karena melihat keadaan berubah, tapi hati mereka berkobar-kobar ketika mereka berjumpa dengan Yesus, ketika mereka mendengar Yesus menjelaskan firman Tuhan dalam kehidupan mereka. Apakah Bapak Ibu berkobar ketika firman Tuhan ini diberitakan sekarang ini? Amin. Ada semangat Bapak Ibu? Perhatikan. Perjumpaan dengan Tuhan itu membuka mata rohani kita loh Bapak Ibu ya. Perjumpaan dengan firman itu membuka mata rohani kita. Lihat, saat perjalanan itu sudah hampir sampai di Emmaus, Yesus bukan berpura-pura ya. Dia tidak mau diajak mampir. Lalu mereka memaksa
Yesus yang belum mereka kenal itu untuk mampir pada waktu itu, untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Dan saat mereka makan bersama-sama, ketika mereka melihat Yesus mengambil roti, ketika mereka melihat Yesus mengucap berkat, ketika mereka melihat Yesus memecah-mecahkannya dan membagikannya kepada mereka, tiba-tiba mata mereka terbuka, tiba-tiba mereka sadar, itu Yesus. Amin Bapak Ibu, itu Yesus. Dan saat mereka mengenal Yesus, segala sesuatu berubah. Amin Bapak Ibu. Kekecewaannya berubah menjadi sukacita. Langkah berat mereka tidak lagi berat. Mereka segera kembali ke Yerusalem. Mereka berlari ke Yerusalem, menjumpai murid-murid yang lain dan mengatakan bahwa Kefas sudah melihat Yesus, bahwa benar, bahwa Yesus sudah bangkit. Kami bertemu dengan dia di jalan ke Emmaus. Wow, ini luar biasa. Hati mereka yang beku karena putus asa, kini berkobar-kobar kembali dalam iman dan sukacita yang besar. Kalau Bapak Ibu berhadapan dengan firman, berjumpa dengan Yesus, hati Bapak Ibu pasti bersemangat. Makanya cintailah firman. Alkitab mengatakan, berbahagialah orang yang kesukaannya ialah firman Tuhan, yang merenungkan firman itu siang dan malam. Jadi hati kita akan berkobar-kobar saat kita mengenal Yesus secara pribadi. Bapak Ibu, saya mau menjelaskan lagi, hati mereka tidak berkobar karena situasi di luar mereka berubah, sama sekali tidak. Hati mereka tidak berkobar karena masalah-masalahnya lenyap, masalah dunia ini lenyap, tidak sama sekali. Tetapi hati mereka berkobar-kobar karena mereka mengenal Yesus yang bangkit. Saya yakin kalau Bapak Ibu sungguh-sungguh mengenal siapa Yesus, Sang Firman yang menjadi manusia, Allah yang penuh kasih karunia, Dia yang telah rela mati untuk menebus dosa-dosa kita, Dia yang telah dibangkitkan untuk membenarkan kita, dan Dia yang telah memberikan Roh Kudus-Nya kepada kita, Dia yang tidak pernah meninggalkan kita, yang tidak pernah membiarkan kita. Pasti Bapak Ibu bersemangat sekalipun dunia ini penuh dengan pergumulan. Amin. Kenapa bersemangat? Ada Yesus. Sang Juru Selamat, Sang Penebus yang sudah mengalahkan maut, yang mengalahkan dosa, yang mengalahkan kematian. Maka masalah saya tidak ada artinya di hadapan Yesus. Tidak ada yang mustahil bagi Yesus. Itulah yang kita butuhkan Bapak Ibu. Kita tidak butuh masalah kita hilang. Kita tidak butuh dunia berubah untuk kita memiliki hati yang bersemangat, hati yang berkobar-kobar. Kita hanya membutuhkan perjumpaan dengan Yesus. Amin. Ya, kadang ini kalau kita mau bersemangat, tidak puas dengan satu pembicara. Kita mencari pembicara yang hebat ke sana, ke sini. Tapi saya mau katakan, yang saudara butuhkan hanya Yesus. Kalau Yesus sudah diberitakan dengan benar, itu cukup bagi kita. Amin Bapak Ibu. Amin. Saudara pengen merasa senang dengan membuang segala masalah, tapi tanpa Yesus tidak ada sukacita yang sejati. Tanpa Yesus tidak ada kemenangan yang sejati. Mari Bapak Ibu, Yesus itu membakar hati kita, mengobarkan hati kita, memberi kita semangat karena kehadiran dan firman-Nya. Semakin kita melekat dengan Yesus, semakin kita mengakar kepada Dia, semakin kita mengenal kebenarannya, hati kita pasti penuh semangat setiap hari. Amin. Kita tidak akan mudah putus asa, tidak mudah layu, tidak mudah kecewa. Sebab kita tahu Yesus adalah segala-galanya bagi kita. Mari Bapak Ibu, apa yang kita butuhkan sebenarnya? Mari carilah perjumpaan pribadi dengan Yesus setiap hari. Jangan sekedar menjadi Kristen ritualis, ya. Tapi tanpa perjumpaan dengan Yesus, tanpa pengenalan yang dalam pada firman-Nya. Biarkan firman-Nya itu menyalakan kembali iman kita, membangkitkan semangat kita, dan biarkan hati kita dingin oleh keadaan dunia yang semakin sulit ini. Tapi biarkan hati kita berkobar-kobar oleh karena kehadiran Yesus dan firman-Nya yang penuh kuasa. Amin Bapak Ibu. Mari. Biarlah Paskah ini
membangun iman kita kembali, membangkitkan pengharapan kita. Jangan melihat masalah dengan kacamata duniawi. Jangan memandang hanya dengan mata jasmani, tapi pandang Yesus yang bangkit itu. Pandang pada firman-Nya. Dia ada bersama-sama dengan kita. Dia menyertai kita. Amin. Dan ketika kita pandang kepada Yesus, maka iman kita akan bertumbuh. Pengharapan kita akan bangkit. Pengharapan kita tidak akan pernah mati. Amin. Sama-sama kita berdiri.